Ah, inilah foto anakmu, udah aku buang ke hutan katanya. Nah itulah. Makanya Nah, ada orang ngasih membuangkan anaknya. Kucing aja, binatang aja nggak pernah buang anaknya, apalagi orang. Udah sakit kali anakku sih dibilangnya. Kayak anak-anak dibilangnya sih mal. Nggak ada duit, pang dia apa ditampar mukanya itu. Gara-gara nggak setoran. Kalau nggak ada duit, nah itulah. Jadi anakku bawa kereta tiap mau kerja. Duit 5 rupiah aja, 50 per aja nggak dikasih, minta apa megang duit anakku. Makanya rusak apa? Pulang dari sana udah sakit, udah merah pantatnya semua, udah sakit perut, itu udah masuk angin itu. Pakai ini dulu dibilang orang 400.000 sebulan, 100.000 lah seminggu, 100.000 tiap malam Sabtu lah dikirimnya itu. Seminggu kami di sini, datanglah dia si Suryani ini. Ini. Mau nengok anaknya ini. Ngapain kau datang? Dia nengok anakku lah, aku rindu. Kalau rindu kau sama anakmu, ngapain kau antar ke Medan? Iya. Ngapain kau nggak mau kau kasih modal kau kasih belanja kau sekali sebulan, tak berapa sebulan kau bilang belanja anak ini nggak mau kau. Sekarang datang kau kemari untuk nengok-nengok anak itu. Iyalah anak-anakku nggak usah, pulang kau. Bilang semuanya ini. Itulah mak calon parlemen. Nggak bisa lah nak, nggak bisa itu nak mengurus anak di sana. Tengoklah itu nanti yang kejaman itu orangnya. Itu kayaknya kayak mana nek masuk ke sini tuh? Atau jijik atau apa nek? Maksudnya kan ada orang itu manis mulutnya itu, mau masuk nggak pernah beri salam, bau entah apa. Masuk ketawa gitu, nggak pernah nggak ada rasa hormat, nggak ada. Kita kan tahu masuk rumah orang assalamualaikum. Iya. Yang tahu aku, orang itu udah berapa kali cerai, nggak tahu. Cuma ini yang tahu aku, yang cerai orang itu pun yang dibilang simalnya. Nah, diantarnya anak ini ke sana. Datanglah mama, jemputlah siapalah mak, nggak bisa lah nanti aku kerja. Kemana cucu nenek cucu mama yang 2 ini nggak makan katanya. Makanya aku ambil ke sana. Berarti yang dari Ibu Suryani ini udah berapa anak? Nikah orang itu, pergi si Suryani ke Medan, nikah orang itu di sana, nggak tahu nenek. Lahir pun ini nggak tahu nenek. Cuma yang tahu nenek, itulah kabar. Mak, aku udah cerai sama mamanya si Arham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang bersama Arham dan nenek Arham ya nek ya. Jadi mungkin banyak yang simpang siur selama ini di sosial media nek mengenai Arham. Ada yang dibilangnya Arham ini ditinggalkan oleh ibunya gara-gara mertuanya, nenek sendiri gitu kan. Jadi ada yang bilang memang betul-betul memang orang tuanya ibunya yang meninggalkan Arham. Nah, jadi mungkin hari ini di sini kita bakal klarifikasi nek. Mungkin bisa nenek jelaskan atau nenek ceritakan awal mulanya Arham kenapa bisa sama nenek? Gini, bulan 8 yang lewat, setahun yang lewat lah. Ada kabar dari Medan dari anakku, katanya dia udah cerai sama mamanya si Arham. Nanti pulang kampung mak ini udah berangkat dia ke kampung. Mana tahu mak, datang mama si Arham, ngantar si Arham ke kampung. Diambil mama ya katanya. Iya. Tahu-tahu nenek tunggulah dia. Jadi memang udah sampai orang itu dia Libung nama kampungnya. Jadi udah 2 minggu dia di sana, datang lagi ke sini ke kampung Surti ini. Pas pula nenek sedang sakit, 1 bulan nenek sakit hari itu. Jadi nggak keluar lah nenek. Jadi mungkin ditanya lah orang entah di mana nenek. Jadi orang bilang itu mama Simal sedang sakit, mana bisa ditinggalkan anakmu di situ. Dia aja sakit udah hampir sebulan dibilang orang. Jadi baliklah dia ke Libung kan, dibawanya si Arham. Sampai 2 minggu. Jadi datanglah dia ke sana ke tempat nenek si Arham yang di sebelah sana. Bu, anak ini mau ku antar pulang ke Medan. Biar tahu ayahnya, biar nggak bisa ayahnya kerja katanya. Sempat ngomong kayak gitu ibunya Arham sendiri. Jadi
ya suka-suka mula. Kalau mau kau antar ke Medan antar. Tapi kalau sama neneknya nggak bisa lagi, nggak bisa neneknya ngurusin itu. Neneknya sedang sakit dibilang orang itu. Jadi seminggu enggak apalagi dia berangkat aja ke Medan. Siap dibilang dari situ seminggu berangkat aja ke Medan. Nah sampai di Medan, oh belum apa. Jadi dibilang orang itulah sama nenek. Jadi oh iya. Jadi kusuruhlah adikku laki-laki ke sana. Ke Medan. Ke Libung. Ke Libung. Dek pergilah ke sana. Bilang dulu sama si Suryani sama Mama si Arham. Nggak usah diantarnya anak itu ke Medan. Sama dia adalah dialah yang ngurus. Ku kasih uang belanja tiap bulan. Ku kasih modal dia biar ku utang-utangkanlah sama orang modalnya. Itu siapa yang bilang? Nenek sendiri? Nenek yang menawarkan lama dia? Jadi ku utangkanlah sama orang biar ada modalnya jualan dia di muka rumah orang itu. Rumahnya entah jualan apalah dia. Pinjam-pinjamkan lah. Bilanglah sama adik. Nah, datanglah adik ke sana. Pikir-pikirlah 3 hari ini. Tapi tunggu Nek, sebelumnya sebelum sama ayahnya si Arham, Ibu Arham ini kerja apa? Gak ada, kerja di rumah aja. Kerja di rumah aja. Makanya sampai nenek menawarkan modal supaya ada kerjaannya gitu. Iya. Jadi gak mau aku. Gak bisa aku jalan. Gak mau aku. Pikir-pikirlah 3 hari ini katanya. Ditunggulah seminggu, nggak ada kabar. Tahu-tahu datanglah itu kabar anak ayahnya si Arham dari Medan. Mak, si Arham udah diantar ke rumah. Udah. Jadi kemana lah mak? Udah 1 hari aku nggak kerja. Udah sampai ke Medan si Arham? Udah. Ya tunggulah nak. Besok malam aku berangkat. Dia HP sore-sore kayak gini kan. Besok malam lah aku berangkat. Aku pinjamlah duit 1,5 juta. Aku bawa lagi aku apalah ke sana aku jemput ini. Memang ini udah di situ. Iya. Itulah anaknya si Mal yang paling kecil lah menjaganya. Datanglah si Mal jemput ke apa namanya ke terminal. Ya ini udah nangis nggak ada yang jaga cuma itu adik kecil itu. Jadi malam itu berangkatlah kami. Nah berangkat pulang kemari. Semua kami di sini datanglah dia si Suryani ini. Anaknya ini mau nengok anaknya ini. Ngapain kau datang? Dia nengok anakku lah, aku rindu. Kalau rindu kau sama anak, mau ngapain kau antar ke Medan? Iya. Ngapain kau nggak mau ku kasih modal ku kasih belanja kau sekali sebulan. Tak berapa sebulan kau bilang belanja anak ini nggak mau kau. Sekarang datang kau kemari untuk nengok-nengok anak itu. Iyalah anak-anakku nggak usah, pulang kau. Makanya gua aku kasih. Sampai 2 kali dia datang antara seminggu kan 2 kali dia nggak pernah aku kasih sampai sekarang. Nah itulah gara-gara yang diantarnya ke Medan Nek. Jadi kenapa dulu ayah Arham sama ibu Arham ini Nek? Maksudnya ibu Arham kan di kampung, ayahnya di Medan. Kenapa nggak sama-sama di Medan tinggalnya? Sama-sama di Medan. Sama-sama di Medan memang. Dia yang pulang. Si kak gini Nek, dek ceritanya. Dulu orang itu main cewek kan. Jadi dia datang kemari si Suryani ini mamanya ini udah nengok jalannya aja masuk ke rumah ini nggak suka aku nggak ada nampaknya kelakuannya yang bagus. Iya. Jadi siapa itu Mal bilang semuanya ini itulah mak calon permen. Aku nggak bisa lah nak, nggak bisa itu nak mengurus anak di sana. Tengoklah itu nanti yang kejaman itu orangnya. Itu kayaknya kayak mana Nek masuk ke sini tuh? Atau jijik atau apa Nek? Maksudnya kan ada orang itu manis mulutnya itu mau masuk nggak pernah beri salam, bau entah apa. Masuk ketawa gitu. Nggak pernah nggak ada rasa hormat, nggak ada. Kita kan kalau masuk rumah orang assalamualaikum, nah gitu masuk. Apa kabar Bu gitu? Enggak ada apa-apanya. Jadi memang sebelum jadi anak nenek berarti udah ada juga insting pertama kali. Jadi gitu pun. Aku mah udah itu aja itu. Ya, aku mau nikah sama dia. Ya kalau nggak bisa dilarang, suka mula. Jadi berapa lah masnya maharnya 3 juta. Aku ambil. Ku minta sama itu ayah anak posoku itu, ku ambil duit 3 juta minta pinjam duit 3 juta ayah.
mau apa kawin Simal. Iya. Pergi ke sana orang itu sama udahnya, tulangnya ke sana. Sampai di sana apa dibilang mamanya, kalau nggak 4 juta nggak dikasih. Jadi pulang balik orang itu kemari. Nah, datang Simal mau juga ke sana. Nah, pergi lagi ke orang itu ke sana. Kalau nggak 5 juta nggak dikasih. Tambah 1 juta mamanya. Jadi ya udah nggak usah lama. Oh, pulang aja lah kau ke Medan. Nggak usah lah, kalau mau dia nanti pasti datang dia ke Medan. Dibilang orang itu, udah-udahnya itu. Oh, akhirnya datang juga? Ya datanglah mamaknya ini. Baru seminggu sampai datang mamaknya ini. Dikejarnya ayahnya ini ke sana. Sampai di sana dikawinkan itulah adikku di sana. Oh, iya. Makanya aku entah ke mana pun rumah tangga orang itu di sana nggak pernah tahu aku. Baru inilah. Iya. Yang tahu aku, orang itu udah berapa kali cerai nggak tahu. Cuma ini yang tahu aku. Yang cerai orang itu pun yang dibilang Simalnya. Nah, diantarnya anak ini ke sana. Oh, datanglah mama jemputlah siapalah mak nggak bisa lah nanti aku kerja kemana cucu nenek cucu mama yang 2 ini nggak makan katanya. Makanya aku ambil ke sana. Berarti yang dari Ibu Suryani ini udah berapa anaknya sama anak ibu? Cuman ini. Oh, berarti cuman ini yang dari anak ibu sama Ibu Suryani itu. Coba kemarin ini terus Bu? Ya sampai sekarang nggak pernah nggak pernah. Gitu pun waktu sakit dia udah berapa bulan? 4 bulan lah umurnya. 4 bulan sama awak di sini kan. Ku bawa lagi dia ke Medan. Dia sakit terus. Jadi ku nanti ke mana anak ini, nanti aku dikejar-kejar anakku kan. Gitulah pikirku kan. Ku bawa lah anak ini ke Medan. Sampai di Medan berobatlah dia. Rupanya di situ mamanya. Oh, kerja sama orang tukang kerja bakso. Oh, ini udah cerai ini? Iya, udah pisah memang. Jadi rupanya di situ mama tapi asing apa kan kampungnya. Jadi tahulah dia yang di apa anak ini. Jadi mau diambil. Enggak ku kasih. Kasih aja lah mak 1 malam ini katanya. Ku kasihlah 1 malam. Apa? Balik anak ini dari sana udah gembung perutnya, udah merah-merah semua pantatnya ini, nggak bisa digendong pun gini aja udah nggak bisa duduk. Kenapa itu? Masuk angin ininya nggak pernah diganti pempesnya. Oh iya. Jadi nggak datang dah. Kok nangis itu Mal? Nggak tahu lah mak. Jadi udah perut besar perutnya itu, ininya udah merah, nggak bisa digendong, nggak bisa dia dudukkan gini dia pangkuan tuh. Nah itulah, nangis lah anak ini, nangis 1 hari. Nangis terus, berobat pula lah di sana. Pulang dari Medan itu akan berobat ke puskesmas. Sebelum itu ke tempat si Ani lah, ke tempat si Mega lah, ke Manegen lah. Nggak ada sembuh-sembuhnya, nggak ada baik-baiknya. Udah ke puskesmas baru. Kalau tahu nenek mulai dari dulu ke puskesmas lah bawa cucuku ini. Itulah pikirku. Tapi udah sempat nenek ke Medan? Udah di Medan udah 2 kali berobat ini. Iya. Berarti sekarang umur nenek udah berapa, Nek? Umurku 63 tahun. 63 tahun. Jadi kenapa nenek mau bersedia merawat Arham? Sementara umur nenek kan udah 63 tahun. Kalau suami nenek udah almarhum. Udah. Kenapa masih mau nenek merawat Arham? Jadi kalau nggak mau nenek merawatnya jadi siapa pula? Nah itulah. Sementara anak di sana cari makan, anaknya 2 di situ nggak punya mama, nggak ada mamanya. Dia ngontrak, kerjanya cuma kerja di apalah, kadang supir, kadang panglong. Jadi kalau nggak kerja dia ke mana lah, anak ini siapa yang jaga? Nah itulah, makanya aku ambil ke sana. Cuma si Mala anakku, cuma si Fitri lah, cuma yang 2 itulah anakku, itulah. 1 laki 1 perempuan. Nggak ada anakku, cuma yang 2 itunya. Jadi kalau nggak jaga dia siapa yang apa? Berarti nggak betul Nek yang dibilang orang-orang di sosial media itu bahwasanya nenek yang menarik paksa si Arham dari ibunya. Enggak ya? Orang itu nikah pun nggak tahu mama, nggak tahu nenek. Nikah orang itu pergi si Suryani ke Medan, nikah orang itu di sana nggak tahu nenek. Lahir pun ini nggak tahu nenek. Cuma yang tahu nenek itulah kabar. Mak, aku udah cerai sama mamanya si Arham.
Sekarang ini udah mau berangkat dia naik motor ALS. Mana tahu besok mak sampai dia ke sana. Kalau dikasih si Arham mak, ambil mama ya. Nanti entah berapa sebulan bisa tersisa duitku mak. Segitulah aku kirim sama mama. Mama sabar dulu ya. Tengoklah cucumu 2 lagi di sini sekolah, 1 kelas 6 hari itu, 1 kelas 2. Iya nak ya. Makanya aku ambil ke sana. Kan si Arham kan udah sempat viral ini di sosial media. Tahu nggak ayahnya si Arham dia viral di sosial media nek? Enggak tahu. Enggak tahu. Lantaran HP-nya nggak ada, hilang. Oh. Hilang. Berarti ayah Arham ini jarang main HP. Jarang. Jadi apa harapan nenek untuk si Arham kalau udah besar? Maksudnya apa cita-cita nenek ketika anak ini udah besar? Apakah dikembalikan kepada ayahnya di Medan atau kayak mana? Ada rencana nenek ke depannya? Nanti kalau udah besar Syam, kalau diminta ayahnya aku kasih. Kalau terus-terus selama masih sehat nenek, kalau sama mak aja lah. Soal belanja aku kirimkan tiap bulan. Kalau dibilang simal kayak gitu, ya udah nggak apa-apa. Nah itulah. Tapi kalau mamanya yang ngambil nggak aku kasih, setelah matang-matang nggak aku kasih. Lantas udah aku bilangnya sama dia, udah suruhnya adekku yang paling kecil laki-laki ke sana, udah punya anak lajang dah. Nah, udah aku suruhnya. Nah, sama dia yang ngasuh anak ini, dia yang membesarkannya, aku kasih modal dia. Apa tanggapan dia pada saat itu? Nggak mau dia, pikir-pikir dulu 3 hari ini katanya. Gitu. Setelah 3 hari nggak ada jawaban? Nggak ada jawaban, nggak ada berita. Ditunggu seminggu, udah di Medan ini si Arham ini diantarnya sama ayahnya. Apakah mungkin gara-gara Arham ada kekurangannya makanya ibunya kayak gitu, mikir-mikir dulu untuk merawat Arham gitu? Ada mungkin dari apa ibu kayak gitu? Firasat ibu? Nggak tahu lah, tapi udah pernah dibikinnya ambal yang kecil kan, di rumput-rumput ini. Ditidurkan di situ. Siap itu baru difotonya, dikirimkan sama Simal. Inilah foto anakmu, udah aku buang ke hutan katanya. Nah itulah. Makanya berarti gara-gara itulah makanya nenek pun mending sama saya aja yang rawat gitu. Gitu nek ya. Jadi sampai di Medan inilah mak, tengoklah ini mak. Foto si Arham udah pernah ditidurkannya di hutan anak ini. Jadi enggak lah, mana di hutan itu ditidurkan, paling di belakang rumah, di fotonya dikasih, baru dikirimkan sama kau, dibilangnya yang dibuangnya ke hutan. Bilang mana ada orang membuangkan anaknya, kucing aja, binatang aja nggak pernah membuang anaknya, apalagi orang. Berarti ibunya Rahman mengancam udah sering diancam. Tapi apa itu motifnya menurut ibu? Motifnya dari ibu? Motifnya gini, kurasa ya. Dia udah terlanjur menyesal yang cerai itu, tapi sedikit-sedikit salahnya minta cerai dia. Tapi udah cerai minta rujuk lagi dia, ini nggak bisa lagi. Dibilang adekku yang di Medan nggak bisa lagi orang itu rujuk, udah sering kali orang itu cerai. Seminggu orang itu cerai minta rujuk dia. Kelakuannya tak apapun kelakuannya katanya diubahnya. Tahu-tahu sebulan udah rujuk dibaliklah dia kayak gitu kelakuannya. Mana tahan Simal. Dibilangnya adikku yang di sana. Karena dalam hukum agama Islam pun sebetulnya kalau udah cerai nggak bisa lagi itu kecuali udah nikah dua-duanya. Iya nggak bisa memang. Itulah. Jadi ku tanya, kau mau lagi sama si Suryani Mal? Nggak bisa lah, nggak mau lah aku mak. Maunya pun kalau bisa pun kami maunya pun aku nikah lagi sama dia nggak bisa lagi mak. Udah habis talak kami, udah haram itu hukumnya katanya. Nggak boleh lagi kami cerai katanya. Mungkin terakhir nek ada yang ingin disampaikan sama Ibu Suryani ataupun mamanya dari Arham? Apalah aku bilang itulah, nggak usahlah diganggu-ganggunya anakku, nggak usahlah diganggu-ganggunya ini si Arham. Udahlah, cukuplah itu udah sakit kali anakku sih dibilangnya. Kayak anak-anak dibilangnya Simal. Nggak ada duit, pang dia ditampar mukanya itu. Gara-gara nggak setoran. Kalau nggak ada duit, itulah. Jadi anakku bawa kereta mau kerja, duit 5 rupiah aja, 50 per aja nggak dikasih, megang duit anakku. Makanya rusak keretanya di tengah jalan, makanya hilang HP-nya. Berhentilah dia diletakkan kayak gini ke HP-nya.
Jadi dorong balik, tinggal HP-nya, makanya nggak ada HP anakku itu, hilang, diambil orang. Udah. Jadi mas apa menantuku yang dulu yang meninggal ini 5 gram mas, 5 gram cincin sama cincin cucuku 2 hilang tadi mana, tapi ku rasa itu si Suryan ngambil. Nah itulah si Suryan yang ngambil. Jadi sekarang Ibu Suryani udah nikah lagi kabarnya atau kayak mana Bu? Atau nggak mau tahu lagi Bu sama itu? Nggak mau tahu lagi aku entah gimana. Cuma hari itulah kami tahu yang begitu ke Medan bawa si Arham. Masih di Medan dia kerja tukang bakso sama orang itulah. Sempat ku kasih sama dia anak ini dua malam. Iya. Pulang dari sana udah sakit, udah merah pantatnya semua, udah sakit perut, itu udah masuk angin itu. Pakai ini dulu dibilang orang sana. Ku kasih lah, diambil orang itulah daun jarak. Nah inilah kasih, bikin di perutnya dibilang orang. Jadi ini nanti Nek ada gambar nenek ke depannya Aram ketika misalnya udah masuk ke umur sekolah, rencananya mau di mana disekolahkan si Aram Nek? Apakah di sekolah yang biasa atau SLB atau kayak mana Nek? Atau udah ada dananya disiapkan atau kayak mana Nek? Itulah nggak tahu nenek takut mana, mana lah nanti lah rezeki anak ini. Kalau bisa lah, kalau apa bagus salah sekolah luar biasa, kalau sekolah kayak gini mana bisa. Gurunya itu ngurusnya. Takutnya nanti dibully kalau di sekolah itulah biasa Nek kan. Dia ini kurasa ini anak ini kalau udah besar ini suka ini mukul orang. Iya. Enggak, aku aja di rumah ini sering itu dijampak-jampaknya, ditamparnya mukaku. Berarti berapa kiriman ayahnya Syarham ke Syarham? 400.000 sebulan, 100.000 lah seminggu, 100.000 tiap malam Sabtu lah dikirimnya itu. Oh itu dikirim tiap malam Sabtu? Itu per bulan atau per minggu yang dikasih Nek? Per minggu. Kalau per 100.000? bulan kalau per bulan nggak sanggup lah dia 400.000 sekalian kan. Tiap gajian dia disisakanlah 100.000, bila dia ngirimkannya ke apa, ke bank gitu lah. Iya. Mungkin itu aja Nek. Karena kan selama ini banyak kawan-kawan yang menganggap bahwasanya nenek yang sebetulnya narik Syarham gitu kan. Tapi ada beberapa orang bilang enggaknya nenek itu yang apa itu katanya. Sebetulnya ibunya itu yang apa kayak gitu kan. Jadi mungkin hari ini udah diklarifikasi sama nenek. Semoga kawan-kawan yang di rumah menanggapinya dengan positif. Mungkin sekian, kita tutup wawancara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.